ini Interlaken West ya. Tadi kita nyampe di platform sini teman-teman. Nah, kalau dari arah Speed, teman-teman tinggal turun tangga aja nih. Nah, ini nih ada tulisannya nih. Tulisannya Tunersee. Isi toilet, serem juga penampakannya tapi begini tuh. Udah kayak tempat nyiksaan. Nah, habis itu ikutin jalan ini nih. Kita lagi di bawah. Masih ada tulisannya. Oh, ini dia langsung nih. Tuh, next departure-nya jam 3:10. Kurang lebih 40 menit lagi. Nah, ini orang-orang lagi pada nunggu nih. Dari sini nih nanti. Ini jadwalnya ya teman-teman. Tapi daripada ribet, teman-teman bisa lihat jadwalnya langsung di websitenya aja ya. Nanti saya sertakan linknya. Oke? Makin rame, makin banyak yang datang. Sekitar harusnya keberangkatan 25 menit lagi, tapi ferinya, oh tuh ferinya datang tuh kayaknya tuh. Coba sini. Nah, yang saya naikin ini ferinya kayaknya feri yang model lama nih, yang masih ada steamboatnya gitu kan. Itu dia ferinya datang. Terus infonya, kalau misalkan kita pakai first class pass, kita aksesnya bukan di lower deck aja, tapi di upper deck. Nah, itu udah ada suaranya tuh kan. Iya benar, dapat yang steam. Iya. Ferry ini termasuk ferry yang jadul ya, tapi ikonik karena dia masih menggunakan uap, ada steamnya. Makanya tadi suaranya tuh udah kayak kereta uap aja kan. Hei, hei. Oh iya, itu dia deck atasnya. Berarti yang first class di deck atas, yang second class di deck bawah nanti. Bloom Salt namanya. Set, minggir. Betul, betul. Banyak juga ya penumpangnya. Belakang Bapak ya. Yuk, jangan bengong, maju. Ke atas ya, langsung.
Mana? Yang mana first class? Ini? Mau duduk sini? Oh, ini restoran nih. Mana orangnya? Wait. Nah, karena di luar panas, jadi saya memilih berada di dalam area first class restoran. Di sini aja lah. Nanti sesekali keluar aja buat ngambil stok video. Di deck first class bagian atas nih teman-teman. Oh ini yang jadi bagian luar nih. Kalau yang mau berjemur udah sampai garing di sini nih. Nah kalau yang second class di bawah tuh posisinya. Itu Interlaken West stasiunnya. Panas banget kayaknya hari ini. Ini yang saya bingung, air danaunya bisa biru gini apa dikasih pewarna apa gimana ya? Oh, nahkodanya di atas tuh posisinya. Ini kalau mau duduk di luar bisa duduk di sini. Waduh, tumpukan tas grup yang tadi kayaknya. Sini, oh restoran ya? Restoran. Ntar dulu deh ke restorannya. Ini bagian samping teman-teman. Tuh, airnya bisa biru begini ya? Gimana ceritanya coba? Oh, bagian bawah juga seru kok. Kalau misalkan teman-teman malas kena panas bisa duduk di sini. Tempatnya gede. Ini ada barnya juga tuh. Cuman orang-orang saya bingung milihnya di bagian luar ya. Apa securing kursi dulu ya buat nanti. Ramai banget di sana. Panas asli di luar, panas banget. Gokil. Ini barnya. Kapal diberangkatkan kurang lebih sekitar 5 menitan lagi. Udah kosong, udah pada naik semua sih. Udah ditutup kayaknya. Panas banget. Nggak tahan. Saya tuh pernah ngobrol sama beberapa traveler ya. Kita di Indonesia kan biasa panas ya, bahkan sampai 38 atau 39 gitu kan. Cuma di Eropa kalau lagi summer ini, waduh, panasnya itu walaupun cuma 34 tapi gokil sih. Rasanya tuh panas banget. Ini restorannya nih. Nah, ini restoran yang di bawah buat second class teman-teman. Tetap dapat pemandangan dan kesannya lebih klasik aja sih. Keren. Kayak kalau teman-teman mau tahu kereta Belle Epoque ya kan? Kayak gini nih interiornya nih. Kereta panoramik dan rute Golden Pass kayak gitu tuh Belle Epoque. Jadi interiornya dari kayu terus klasik. Nah ini first class ke atas ada tulisannya. Oke, sini kita nikmatin perjalanan. Ini dek bagian belakang nih, tempat berjemur yang tadi. Udah mulai meninggalkan Interlaken. Ini berarti sebelum mengarungi Lake Thun, dia kayak dibikinin jalur gitu ya. Kayak semacam sungai buat jalur ferinya. Tapi nggak bisa buat 2 feri, ini cuma 1 doang.
Jadi harus gantian. Nah, mulai nih keluar dari shipway-nya. Iyalah, kan ada railway. Nah, ini shipway. Udah menuju ke Lekton ya. Yang dikelilingi oleh banyak pegunungan-pegunungan. Nah, bagian sini bagian lainnya nih teman-teman. Sebelah kiri, tadi sebelah kanan. Wah, kanan kiri cakep sih. Di kapal ini kayaknya lebih cocok daripada apa namanya, ngevlog gitu. Ini lebih cocok duduk terus ya pesen minuman, nikmatin aja udah. Ini bisa menenangkan banget asli. Air begini, iya ada bebek tuh. Banyak ya deh bebeknya deh. Banyak bebek berenang. Saya lagi ngebayangin kalau Danau Toba yang luar biasa megahnya bisa dibuat kayak gini. Jadi paling nggak bisa jadi nomor 1 tujuan turis untuk wisata di Asia Tenggara paling nggak, atau mungkin Asia bahkan dunia. Dibikin kayak gini nih, pelayanannya, danaunya semuanya cakep deh. Jadi setelah dapat ke arah sana ya kan, kapalnya mundur tuh, keluar dari shipway di sebelah sana, nah baru maju ke arah sana. Ini bakalan ngelewatin beberapa pelabuhan, mungkin sekitar 10 pelabuhan sebelum nanti akhirnya di pelabuhan itu. Pelabuhan nggak sih bahasanya? Ya lah, pelabuhan ya. Nah, jadi selama 2 jam ke depan pemandangannya akan kayak gini nih. Saya kebetulan duduknya di first class atas bagian restoran. Jadi sebenarnya saya ragu tadi mau duduk di sini kan. Karena ini kan bagian restoran. Nah, ada bagian yang luar tadi di sebelah sana, bagian luar sama di sebelah sana juga. Cuma saya pikir kan panas banget ya. Ngap gitu. Kayaknya di dalam sini enak. Jadi saya pilih di sini. Biarin deh. View-nya dari samping aja udah cukup, lebih dari cukup buat saya. Ini menenangkan banget gitu. Paling ya pesan-pesan minuman aja sama pesan dessert. Nah ini anak saya pesan minum ini gratis nih. Soda Himbir up to 12 years old gratis tadi. Udah sambil nikmatin ini, salah satu keuntungan buat teman-teman yang punya Eurail Pass ya kan, bisa naik ferry ini di Switzerland. Nggak cuma di Lake Thun ya, Lake Brienz juga teman-teman bisa naik ini juga. Tinggal di add aja ke apa namanya tripnya teman-teman di aplikasi. Nah, terus untuk harganya kalau misalkan teman-teman nggak pakai Rail Pass, tadi sih saya sempat lihat ya di PDF-nya itu harganya lumayan loh. Kalau dari ujung ke ujung, misalkan dari Interlaken West ke Interlaken West ke Thun ujung itu 70-an ya kalau nggak salah ya, 50 apa 70 gitu. Karena kan dia bentuknya tabel ke bawah gitu ya, dan ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya bingung bacanya, tapi yang angka yang saya lihat tuh nggak murah gitu. 50, paling nggak 50 euro lah. Nah itu pun yang second class ya, yang di bawah. Nah kalau teman-teman mau ke atas ini, teman-teman harus upgrade. Jadi ada biaya upgrade untuk first classnya biar bisa nikmatin deck atas kayak gini nih. Sebenarnya kalau kelebihannya nomor 1 kalau buat saya ya posisi ya. Kalau posisi sih itu
ini ya preferensi masing-masing ya. Di bawah pun oke kok. Deck bawah itu teman-teman bisa lihat dari samping, terus dari bagian ujung depan juga sama ujung belakangnya itu bisa. Cuman mungkin kelebihan first class itu lebih kepada orangnya nggak terlalu banyak kali ya. Di bawah lebih padat tempatnya. Walaupun restorannya kosong sih kalau teman-teman mau makan di restorannya gitu. Cuman restoran itu nggak jadi bagian dari tempat duduk. Jadi teman-teman harus pesan makanan baru bisa duduk di restoran. Yang tadi restorannya klasik mirip kayak Belle Epoque itu. Nah kalau di atas ini emang beneran tempat duduk harusnya ya. Walaupun ya teman-teman paling nggak pesen lah kalau di dalam. Kalau di luar sih teman-teman nggak harus pesen tuh. Tapi yang bikin gak tahan panasnya doang sih asli. Lagi summer panas banget. Saya sendiri sebenarnya penasaran kalau lagi winter ya, atau nggak winter deh, autumn aja deh. Nanti mungkin autumn saya bakal kesini lagi. Ini saya pengen lihat nih warna kuningnya nih, kuning semua gimana nih, ya kan? Kan moodnya jadi lebih berbeda. Terus juga nggak terlalu apa namanya panas kayak gini kan. Nanti deh, mungkin kalau kalau ada kesempatan saya mau nyoba lagi autumn kesini. Sama mau main ke Lake Annecy juga tuh. Jadi keseluruhan teman-teman kalau punya rail pass terutama patut dicoba sih. Paling nggak buat gantiin satu rute kalau teman-teman mau ke arah utara misalkan ke Bern gitu kan. Dari arah Interlaken, nah, daripada naik kereta mendingan naik ini. Atau kalau teman-teman mau ke Zurich itu daripada naik kereta mendingan naik yang ferry yang ke Brienz kalau nggak salah ya. Nanti dari Interlaken Ost ke Brienz baru lanjut ke Zurich. Kayaknya sih rute gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Oke. Sekarang saya mau nikmatin dulu kondisinya gini. Perjalanan tadi total sekitar kurang lebih 2 jam 10 menit. Udah sekitar setengah jam perjalanan, jadi sekitar 1,5 jam lagi. Oke. Baru aja meninggalkan dermaga nih. Saya dermaga apa tapi saya nggak tahu. Karena dari tadi saya santai. Enak banget asli nikmatin nih biru-biru gini nih. Stress release ya, elah stress release kayak banget. Kondisinya di restoran masih ya nggak rame sih, udah mulai agak sepi, udah mulai pada mencar. Mungkin bosan kali ya di restoran dulu. Kalau bule justru nyarinya di luar tuh, yang agak-agak panas. Cuman kalau saya di dalam aja lah. Nah jadi teman-teman, kapal yang saya naikin ini, jadi yang seperti saya tadi bilang kapalnya jenisnya yang klasik, kapal uap steam gitu. Jadi khas banget ada bunyinya, tiap mau berhenti ke stasiun gitu, atau tiap ada info tertentu atau apa, bunyinya kenceng juga gitu. Nah terus tadi soal tarifnya, jadi saya baru baca lagi, saya baru ngerti tabelnya. Tarif kapal ini tuh kalau full dari Interlaken West sampai dari Interlaken West sampai ke Thun itu untuk second class dia sekitar 50-an ya. Kalau untuk first classnya 80-an gitu. Lumayan kan? Kalau pakai rail pass teman-teman udah include kayak gini. Mau second class juga, ya kan? Misalkan second class dihitung per hari nih, dibagi aja 4 nih. Misalkan teman-teman beli yang 4 hari lah ya. 4 hari kan hitungannya kalau yang harga sekarang sekitar 60 euro per hari lah ya, atau 70 euro. Nah, anggaplah biaya satu kali naik kapal ini full dari mulai West Interlaken ke Thun itu udah 50-an. Masih saya tinggal 20 euro udah tinggal nikmatin kereta-kereta di Swiss. Jadi untung banget lah beli rail pass gitu. Apalagi kalau teman-teman bawa anak-anak. Karena anak-anak kan sampai usia 10 atau 12 ya atau 11 itu kan masih free naik rel pakai Eurail Pass gitu. Jadi udah include. Menguntungkan banget deh apalagi kalau di Swiss. Nah, ini restorannya ada di sini. Restorannya bisa pesan makanan ringan, makanan berat, minuman gitu kan. Cuma memang harganya udah disesuaikan, bukan cuma harga di Swiss tapi harga restoran di atas kapal. Tapi jujur ya, worth apa enggak itu tergantung balik lagi teman-teman apa yang dicari. Tapi kalau teman-teman pengen ngerasain pengalaman ini, menurut saya worth aja sih. Apalagi sama keluarga jauh-jauh udah
ngidam banget pengen ke Swiss. Wow, itu gas deh semuanya deh. Mendingan incar Swiss aja full, nggak usah ke negara lain dulu, abisin Swiss gitu. Nah, kalau memang waktunya panjang ya bisa pindah ke negara lain. Manfaatin benefit Rail Pass kalau teman-teman pakai Rail Pass, atau ya udah gasken aja. Semua yang ada di Swiss, rasain pengalamannya gitu. Atau kalau misalkan teman-teman lagi honeymoon, wah apalagi. Tadi saya ngeliat di sini ada dua orang nih, muda-mudi, muda-mudi bahasanya ya itu, menikmati kapal feri ini sambil makan dan minum berduaan gitu kan. Wah asik deh pokoknya deh. Oh, jadi ini feri juga lucu ya, jalannya tuh menyilang gitu. Misalkan gini teman-teman, anggaplah ini danau ya, ini danau, ya kan? Nah di jalan itu gini, zigzag. Jadi di zigzagnya ini, di pinggir-pinggirnya ini, di kedua bagiannya ini tuh pemberhentian. Jadi dia jalannya di zigzag sampai nanti ditun lurus dia. Jadi kayak gitulah. Nanti saya sertakan link untuk pembelian tiket sama schedule-nya deh ya. Cuman memang barusan saya cek juga di websitenya ada info kalau hari Senin untuk summer ini hari Senin itu off layanan kapalnya karena memang short of crew ya, krunya mungkin pada liburan summer kali, makanya dikit jadinya yang bisa operate di kapal ini, kayak gitu infonya. Tapi dari hari Selasa sampai hari Minggu itu tetap ada. Oke, lanjut ya. Keren-keren kan suaranya. Nah gitu teman-teman. Jadi setiap mau berlabuh, nah kalau mau berlabuh udah banyak nih kapal-kapal tuh. Jadi setiap mau berlabuh bunyi tuh, dibunyiin sama masih ini nakodanya. Tut. Nah jadi tiap pelabuhan kayak gini kondisinya. Banyak rumah-rumah, banyak kapal-kapal yang terapung. Jadi kalau summer keluar semua nih kapal-kapal ini nih. Sip banget ya punya ginian. Aduh, pengen deh. Danau Toba isinya bukan keramba tapi ginian. Jadi kan kita bisa menikmati tanpa harus mengotori Danau Toba. Banyak banget tuh soang-soang yang berenang bebas juga. Jadi antara teknologi sama alam bisa beriringan. Orang bisa hidup, alamnya bersih, masih ada binatang, kita bisa nikmatin bareng-bareng gitu. Ya harapan saya sih. Nah ini dermaganya nih teman-teman nih. Sampai di dermaga Faulensee. Jadi ditarik tuh tali tambangnya sama si, bukan ditarik, dilempar ke situ, terus diikat deh buat ngerapetin sama dermaganya buat naik. Gak terlalu banyak yang naik dari sini. Nah, terus lagi teman-teman ngomongin soal tarif, jadi kapal ini tuh tarifnya per titik ya. Teman-teman bisa naik, nggak harus full, bisa dari titik per titik. Misalkan ada 10 titik keberangkatan di antara Thun sama Interlaken. Nah teman-teman bisa aja naik dari misalkan Faulensee ke Interlaken, Faulensee ke Thun, atau Faulensee ke satu dermaga berikutnya bisa. Nah itu tarifnya cuma tarif satu dermaga gitu. Jadi point to point itu bisa. Jadi nggak terlalu mahal dan memang ditujukan selain untuk wisata,
Ini juga untuk alat transportasi jadinya kalau kayak gitu point to point kan. Selain naik kereta, teman-teman naik ferry. Let's say anggaplah kalau tadi saya kasih ilustrasi kayak gini nih. Ini danau ya kan. Nah, kalau teman-teman naik kereta dari titik sini ke titik seberang kan harus muter ya. Kita harus muter gini. Apalagi kalau teman posisinya di tengah. Nah, kalau naik ferry itu kan bisa cepet, cuman lurus aja gitu. Makanya dia dibikin zigzag. Mungkin itu salah satu tujuannya teman-teman. Kenapa rutenya dibikin zigzag? Jadi biar bisa benar-benar jadi alat transportasi selain daripada untuk mengundang turis juga, ya kan? Wah, pokoknya manfaatnya bisa ditiru banget sih. Udah manfaat buat devisa turis, manfaat buat alat transportasi lokal gitu kan. Mengurangi polusi juga mungkin karena mass transport kan mengurangi polusi daripada bawa mobil atau kendaraan pribadi kan. Mass transport pasti lebih baik daripada bawa mobil. Wah, aki-aki berenang tuh di pinggir situ. Udah pada berenang aki-aki. Udah kayak di Danau Toba ya, yang bocah-bocah dilemparin koin. Aki-aki lemparin koin apa? Kita sampai di dermaga Spies teman-teman. Jadi stasiun yang tadi saya lewatin juga ramai banget yang naik. Tadi saya sempat mau naik dari sini juga, dari tengah-tengah kan, cuman nggak bisa explore full dong leg tune-nya, sayang. Banyak banget yang mau naik. Ternyata naik ke ferry ini bisa bawa sepeda juga teman-teman. Saya baru tahu. Mungkin harus tanya di loketnya kali ya. Itu kan loketnya di sini nih. Kalau mau bawa sepeda itu bayar berapa nambahnya. Terus juga saya lihat dari tadi ya di dermaga-dermaga yang kalau lagi berlabuh itu banyak yang kayak itu loh teman-teman Bismania atau Railmania yang suka hunting foto. Ini banyak yang hunting foto kapal loh. Ini berarti ferry mania ya. Karena kapal yang ini terutama ini cukup spesial teman-teman. Ini kapal uap kan. Jadi klasik dibanding kapal yang modern ini tuh lebih bernilai secara historis dan tampilan. Ya elah gitu kali ya ceritanya. Tapi memang banyak direkomendasikan kapal yang ini sih dibanding kapal yang keberangkatannya di waktu selain ini. Teman-teman bisa cek nanti saya share jadwalnya di jam berapa aja kapal ini berangkat kalau mau nyobain kapal yang klasik ini teman. Nah ini ada Kastil Schloss apa ya masalahnya? Ini di satu sisi modern, di satu sisi bangunan bersejarahnya tetap bisa dijaga, ya kan? Tuh orang pada mandi di pinggir tuh, tapi airnya tetap bersih, masih ada soang, di atasnya ada tanaman. Tuh kebun-kebun yang kayak dibikin kebun anggur gitu, ada rumah juga, wastewater pasti ada, tempat tinggal. Ya, bingung saya kadang-kadang kok bisa ya airnya tetap bersih di tengah banyak yang menggunakan gitu. Di sekelilingnya banyak restoran, banyak hotel, banyak tempat tinggal, tapi airnya bisa tetap bersih gitu. Ya mungkin teman-teman punya jawabannya, bisa bantu saya.
Ini saya lagi di bagian bawah, bagian samping teman-teman. Tuh, lihat kota-kotanya di sebelah sana. Wah. Jadi sekitar 2 dermaga lagi atau 2 pemberhentian lagi kereta akan sampai di tujuan akhir Thun. Nah setelah ini saya bakalan naik kereta lanjut tapi nggak buat nge-trip lagi ya. Keretanya saya naikin buat ke penginapan. Jadi tujuannya besok kan berangkat lagi dari Zurich. Jadi videonya untuk yang hari ini stop sampai di sini teman-teman. Jadi video kali ini adalah memanfaatkan rail pass untuk bisa naik ferry nyebrangin Lake Thun. Ya. Kalau misalkan teman-teman udah selesai di Switzerland kan sebenarnya banyak banget ya, nggak cuman Lake Thun gitu kan, teman-teman bisa explore. Beberapa kali pun saya udah naik kereta ke Swiss kan, dari yang waktu itu pertama kali lewat Milan, terus habis itu Tirano, ya kan, sampai ke Bernina kemarin terakhir. Nah ini yang sekarang dari Mont Blanc sampai ke Interlaken tadi, terus habis itu berakhir di Thun, ya kan. Sebenarnya masih ada lagi banyak tempat-tempat di Swiss yang bisa disinggahin. Nah anggaplah teman-teman sudah selesai nih dengan Switzerland nih, ya kan. Teman-teman udah selesai dengan Switzerland. Nah mau belum mau selesai, belum mau pulang ke Indonesia, tapi masih mau lanjut buat ke negara berikutnya. Nah teman-teman bisa coba misalnya lanjut ke Austria gitu kan. Jadi arahin lebih ke timur lagi teman-teman. Nah di Austria nanti teman-teman dari Zurich biasanya keberangkatan keretanya. Nah itu teman-teman bisa lanjut menikmati kereta panoramik teman-teman. Jadi sebenarnya kereta panoramik atau kereta wisata nggak cuma ada di Switzerland atau di Prancis kayak Mont Blanc gitu kan, tapi keretanya juga ada di Austria teman-teman. Nah itu adalah kereta yang bakal saya naikin besok. Jadi ada ide lanjutan trip lagi buat teman-teman yang mau keliling tour Eropa. Nah videonya kayak gimana kita saksiin besok aja ya lanjutannya. Cuman saya nggak tahu apakah saya bisa full kasih videonya atau enggak ya kan. Karena barusan di email itu saya dapat info kalau jalur keretanya yang bakal saya lewatin itu lagi ada kecelakaan. Jadinya saya nggak tahu apakah bisa full apa enggak. Cuman mungkin kalau memang bisa besok tripnya naik kereta panoramik bakalan jadi referensi buat teman-teman gitu. Ini sekitar 2 dermaga lagi, setelah ini saya bakalan nyampe gitu kan, dan mau langsung lanjut ke hotel. Kalau gitu saya sekalian closing aja ya teman-teman. Closing di apa nih, dermaga, wah cakep sih dermaganya nih. Nah sekalian closing di sini. Kalau teman-teman punya pengalaman juga naik ferry, baik Lake Thun atau Lake Prince ya kan, atau di tempat lain mungkin boleh sharing-sharing juga ya sama saya di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada saran kritik boleh di komentar juga gitu kan, mungkin saya ada salah-salah kata atau penyampaian, jangan ragu-ragu untuk dikoreksi ya. Oke kalau gitu teman-teman, thank you banget yang udah mantengin vlog dari awal sampai akhir naik ferry. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau gitu thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you. Ciao, ciao.